Halo semuanya, kita ketemu lagi di rekaman terakhir kali ini dari Western Art Review. Dan topik ke-11 adalah topik terakhir dari materi yang diujikan. Hari ini kita bakal bicara tentang seni kontemporer atau contemporary art. Nah, di sini kita akan mulai membahas beberapa hal dan lumayan banyak sebetulnya ya. Di sini ada conceptual art, installation art, minimalisme, optic art, digital art, dan lain sebagainya. Sampai ke pertanyaan, apakah video game bisa dianggap sebagai art? Ini sesuatu yang menarik juga. Untuk permasalahan pemikiran, ada sesuatu yang namanya meta modern di zaman ini, cuman saya masih belum bisa bilang apakah kita sudah memasuki era meta modern atau belum. Jadi saya belum berani masukin itu ke dalam materi ya untuk pembahasan kali ini. Tapi saya bakal tinggalin bahwa sampai saat ini saya beranggapan kita masih ada di era postmodern aja gitu ya. Walaupun postmodern itu dimulai dari sejak kira-kira 1960-1970-an. Tapi karena belum ada validasi kita ini masuk di era yang mana saat ini, jadi saya masih beranggapan saja kita ada di postmodern ya. Nah, untuk pertama saya bakal introduksi dulu buat mengingatkan atau merefresh dari apa yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu di minggu ke-12 ya. Di situ kalian udah banyak lihat berbagai macam seni ya. Ada yang abstrak, ada juga yang sifatnya kembali spiritual seperti seni di hippie. Terus udah gitu kualitas seni yang mana dia sudah mengarah dan sudah bermetamorfosis jauh sekali dari awalnya. Kalau kalian masih ingat, dulu di minggu pertama, kedua, kalian masih bisa lihat bagaimana seni itu dibuat untuk kepentingan kepercayaan, agama. Pada awalnya begitu. Ketika kita melihat minggu ke-12, kalian melihat seni yang sudah berubah bentuknya sehingga entah dia berbicara tentang kubu politik, entah dia anti-establishment, anti-perang, bisa digunakan juga untuk spiritualitas seperti seni hippie misalnya. Anti-perang tadi misalnya seperti dadaisme. Terus seni yang menggunakan alam bawah sadar, surrealisme. Terus seni yang dekat dengan desain, kita bisa lihat Bauhaus di pertemuan yang lalu. Bagaimana desain dan seni melebur di pop art misalnya. Nah, ini semua jadi sesuatu yang memang berwarna-warni sekali ya, vibran sekali kalau kita lihat cara bacanya. Cuman dua alur besarnya memang pada zaman-zaman yang kita lihat sekarang, seni itu kebanyakan masuk ke sisi yang populer. Dan ini masih kelihatan dampaknya pada hari ini ya, kalau kita mau bicara NFT misalnya tuh. Figur-figur yang sekarang bisa dijual sampai harganya ribuan keping Ethereum misalnya. Itu masih punya akar ke karakter desain, masih punya karakter ke pop art. Jadi akar-akar itu masih sambung menyambung ya. Kalau kita lihat. Nah, di sini kita cuma mau mencoba memahami bentuk-bentuk baru yang ada di 1970 ke depan. Beberapa bentuk seni bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Nah, di slide depan kalian bisa melihat ada satu potongan scene, sebetulnya di sini saya tinggalin video yang mana saya nggak akan puterin ya, kalau kalian mau cek boleh. Tapi kalau kalian yang familiar dengan film Daredevil dari serial Netflix ya, kalau kalian kenal dengan karakter penjahat di sini ada Kingpin dan ada Vanessa di situ. Kingpin ini punya satu sebuah memori buruk ya di masa kecilnya yang dia artikan ke dalam sebuah karya. Nah, karya itu ketika dilihat dia bisa men-trigger memori ya, bisa membawa kembali mengingat sesuatu gitu. Dari sisi cara bacanya,
ini sebetulnya sebuah cara membaca karya seni yang menggunakan imajinasi. Sama seperti karya seni abstrak, sebetulnya dia tidak pernah mau dicantolkan dengan permasalahan emosional ya. Emosional dalam artian kalau kamu lihat karyanya, kamu gak jadi tiba-tiba nangis-nangis gitu. Atau jadi gimana. Itu kan permasalahan kita menempelkan makna tertentu ke karya itu. Tapi biasanya karya seni abstrak itu tidak pernah diartikan sedemikian rupa gitu. Jadi beda kalau misalnya kita coba bandingin ya dua karya. Di sebelah kiri ada karya anak kecil sedang nangis yang mungkin bikin kita lebih mudah untuk tersentuh gitu ya, merasa simpati dengan anaknya, merasa terenyuh. Dan sebelah kanan ada seni yang sifatnya abstrak gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang butuh imajinasi gitu untuk lihatnya. Tapi dia di saat bersamaan dia tidak mau ditempelkan dengan asosiasi tadi ya, perasaan-perasaan sedih, senang, susah, ketawa-ketawa atau nangis-nangis itu dia tidak sampai dibawa pada level itu gitu. Nah, alasan saya menunjukkan kasus ini di sini adalah seni itu pada cara pandang atau cara telaahnya yang paling mutakhir sekarang masuk pada apa yang ada di belakangnya gitu. Jadi kalau kita pernah lihat ekspresionisme, kita lihat post impress gitu kan, itu bagaimana si seniman itu mengekspresikan ya emosinya. Tapi kali ini kita membaca makna yang ada di belakangnya gitu. Kalau pop art, kalian tahu sebabnya kenapa politiknya sedemikian rupa sehingga dia menjadi pop art, gitu kan? Nah, pada level ini dia butuh dibaca lebih dalam lagi sesuai dengan konteksnya. Salah satunya yang menjadi seni perlu dibaca sesuai dengan konteksnya adalah karena dia berbicara banyak tentang isu sosial jadinya. Di sini tentunya pada bahasan minggu terakhir ini bukan berarti semua karya seninya langsung tiba-tiba bicara isu sosial gitu ya, enggak. Karena lagi-lagi ada satu sisi di mana dia pembacaannya menggunakan imajinasi seperti desain, dan satunya lagi betul-betul memahaminya dari sisi konteks yang sifatnya tadi itu ya, permasalahan entah filosofis, permasalahan seninya sendiri atau permasalahan sosial. Jadi yang sebetulnya coba dihindarin sama seni konseptual ya, karena kita coba bahas seni konseptual ya sekarang, itu keinginan untuk meninggalkan art for art's sake menurut mereka. Karena seni yang seperti tadi kita lihat di gambar ini gitu ya, yang abstrak itu sebetulnya sifatnya art for art's sake. Jadi tidak bisa digunakan untuk lain hal gitu. Dia sebagai dekorasi digantung saja udah selesai. Dia tidak punya fungsi lain. Sedangkan seni konseptual karena dia berbicara tentang isu sosial, kita mulai berpikir bagaimana kalau sebuah seni ini bisa memancing orang-orang untuk merubah pikiran mereka misalnya, atau mengajak mereka untuk peduli pada bumi misalkan, atau peduli pada isu perempuan misalnya. Nah, maka di situ yang saya maksud dia punya kedekatan ke perbincangan tentang isu sosial ini. Tapi dari minggu lalu kita sudah bisa lihat ya bagaimana art for art's sake itu sudah mulai ditinggalkan. Itu kelihatan banget dari pop art dan kelihatan banget juga dari Bauhaus. Bauhaus mencoba meninggalkan semua seni yang sifatnya terlalu berlebihan. Mereka tidak suka itu karena mereka pengen efisiensi, mereka pengen seni yang bisa berguna untuk masyarakat. Pop art juga sama. Pop art merasa bahwa seni sebelum pop itu ada sebuah kesombongan ya. Jadi kalau seni tradisi barat sebelum dadaisme misalnya sebelum 1910 itu ada sebuah kesombongan di mana hanya orang-orang kaya yang bisa membelinya dan bisa mengerti dan bisa menikmati gitu.
Nah, pop art tidak mencoba untuk bikin lukisan seperti itu lagi. Justru kan dia menunjukkan figur yang terkenal yang kita bisa lihat di televisi sehari-hari. Kotak sabun misalnya, kaleng sup, yang mana untuk warga masyarakat Amerika atau dunia barat setidaknya itu benda yang familiar. Kalau untuk kita ya mungkin kotak Rinso gitu ya, kaleng susu Bear Brand atau apalah, yang mana bendanya kita bisa lihat sehari-hari ya jadinya. Nah, jadi di sini ada jurang antara dua ini ya yang saya mau highlight tuh. Seni yang betul-betul tidak mau dikaitkan dengan apapun seperti yang tadi dilihat Kingpin itu, dan ada seni yang betul-betul bicara tentang social issue. Kita udah bisa lihat ya itu perkembangannya bagaimana mulai dari Dadaisme di 1910, maju lagi ada Bauhaus. Sebetulnya ada Art Nouveau juga sih di situ ya. Art Nouveau yang mana dia juga berbicara tentang itu, berpihak pada masyarakat. Terus ada pop art, setelah pop art terus ada konseptual. Nah, kenapa gitu kan? Jadi kenapa seni konseptual itu kok kayak seolah-olah mencoba untuk meninggalkan art for art's sake gitu? Jawabannya adalah pemikiran postmodern. Seni yang kalian lihat di minggu lalu yang banyak abstrak dan lain sebagainya itu kebanyakan modernisme ya, apalagi seperti ekspresionisme dan lain sebagainya itu modernisme. The Style yang gerakan Belanda, suprematisme itu semua modern. Begitu masuk ke pemikiran postmodern ya, kira-kira postmodern itu ada di 60-70, jadi kira-kira eranya setelah pop art itu mulai terjadi penghancuran struktur-struktur dan semua yang dipercayai sama modernisme. Kira-kira gitu. Nah, modernismenya sendiri saya mungkin nggak bisa bahas panjang lebar konsepnya di sini. Nanti mungkin saya sentuh lagi di mata kuliah estetika ya di semester 3. Jadi tahan dulu di situ, nanti kita bakal sentuh di mata kuliah yang akan datang ya. Tapi secara garis besar postmodernisme itu perlawanan terhadap nilai-nilai modernisme itu sendiri ya. Seni modernisme itu mereka hanya mempedulikan tadi itu. Jadi mereka beranggapan bahwa modern, manusia itu menjadi modern karena kekuatan berpikirnya dan keyakinannya terhadap kemajuan. Mereka merasa bahwa dunia, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya itu hanya ada satu jalur ke depan, yaitu kemajuan. Menurut modernisme itu seperti itu. Postmodern merasa bahwa, tunggu dulu, belum tentu semua yang maju itu baik. Jadi kira-kira berpikirnya seperti itu. Postmodern itu selalu mempertanyakan banyak hal yang dianggap baik. Karena tidak selalu semua yang berkembang maju itu baik gitu ya. Nanti kalian akan bisa lihat di seni-seni yang juga ditunjukkan, termasuk sampai environmental art, nanti ya conceptual art, itu menjadi postmodern pemikirannya karena zamannya memang seperti itu. Oke, di sini saya tinggalin lagi satu video penjelasan tentang conceptual art. Apa itu? Jadi silakan ditonton ya. Saya tidak akan putar di sini. Nanti videonya di blog sama YouTube. Tapi secara singkat dan permukaan ya, conceptual art itu apa? Conceptual art itu dasarnya seni yang menjual ide atau menjual konsep. Jadi maksudnya gini. Kalau seni yang kalian kenal selama ini, ada lukisan, ada Mona Lisa misalnya, dia mudah untuk diperjualbelikan karena bentuknya jelas, lukisan gitu. Kamu beli tembikar tua, kuno misalnya, barang arkeologi, disimpan di museum, nilainya tinggi, jelas barangnya. Tapi seni konseptual itu seni yang pertama susah untuk dipegang fisiknya, walaupun ada seni konseptual yang punya fisik, tapi yang paling penting adalah idenya.
Misalnya gambar di sebelah kanan yang kalian lihat. Ini sebuah karya komedian 2019, karya dari Maurizio Cattelan. Karyanya simpel banget, cuman pisang diselotip di dinding. Coba kita pikir, urusannya apa dia menselotip pisang ke dinding? Pisang itu kalau dibiarkan sedemikian rupa akan membusuk. Dan ini pisang beneran ya. Ini pisang beneran, bukan pisang dibuat dari kayu atau apapun. Plester itu benda sehari-hari yang kita bisa dapat dimanapun juga. Apa spesialnya? Dia bukan sebuah benda yang perlu tidak bisa dianggap tinggi. Benda yang kita bisa temukan sehari-hari gitu. Pisang juga begitu. Dan yang menjadi lucu lagi, pisang ini masa hidupnya sementara sekali. Kita biarin pisang itu selama 2 minggu, misalkan dalam keadaan terplester seperti ini, ya mungkin di akhir minggu kedua itu udah menciut jadi kecil seperti apa gitu. Nah kan bentuk fisiknya tidak abadi ya maksudnya. Nah titik beratnya untuk kasus ini adalah konsepnya yang dijual. Tapi kebetulan seni ini memang punya bentuk fisik. Nah, menurut seorang pemikir, art kritik, dan ahli sejarah seni ya, namanya Lucy Lippert di sini, dia mencoba menjelaskan tentang dematerialisasi seni. Jadi artinya seni bisa menjadi tidak punya materi gitu. Dematerial itu kan non material gitu jadinya. Jadi tidak punya bentuk fisik. Nah, yang jadi pertanyaan memang sekarang lantas apa yang dibeli? Seni bisa diperjualbelikan, conceptual art bisa diperjualbelikan. Tapi apa yang menandakan kita punya itu? Ketika kita udah mengerti konsepnya, apakah benda abstrak ini, si ide dan si konsepnya ini bisa diberikan semacam sertifikat kepemilikan gitu. Nah, ini yang terjadi ya sebetulnya. Kalau kita mau tarik sampai ke era digital sekarang, ada seni yang NFT dan lain sebagainya, itu akan jadi lebih menarik lagi tuh. Tapi materinya saya belum sentuh sampai ke sana ya. Nanti di estetika juga ada, saya bakal sentuh lebih lanjut sampai ke NFT. Tapi sekarang mulai ada gitu kan, pertandanya kita udah bisa lihat dari tahun 1970 aja ada karya seni yang diperjualbelikan, hanya digarisbawahi idenya saja gitu. Jadi tanpa bentuk ada gitu ya. Jadi itulah yang bikin seni ujungnya bisa hadir tanpa bentuk fisik di sini. Karena pada ujungnya idenya yang dijual, bukan hanya ekspresinya, bukan hanya bentuknya saja. Nah, di sini kelihatan pemikiran postmodernnya di sini. Nah, ini salah satu contoh seni yang sifatnya konseptual ya. Walaupun oke, kita lihat ada kursi di situ, terus ada cetakan kursi dan ada penjelasannya dalam bentuk penjelasan kamus, dictionary. Ini karya tahun 1965 oleh Joseph Kosuth. Pemikiran postmodernnya seperti apa di sini? Kelihatan banget dari bagaimana kita tidak mempercayai sebuah definisi. Jadi maksudnya gini, kalau saya bilang ke kalian, kalau kalian tutup mata, dan saya bilang ke kalian kursi, yang muncul di kepala kalian belum tentu kursi yang kalian lihat di PPT ini. Bisa jadi kalian membayangkan sofa, bisa jadi membayangkan kursi yang tidak ada sandarannya, kursi yang tidak ada handrestnya, atau apa gitu, ya kan? Kalau saya tunjukin gambarnya tanpa saya jelasin, mungkin kalian akan beranggapan gambar itu bisa berbohong. Kursi yang kalian lihat di gambar itu mungkin sebenarnya tidak ada, hanya dilukis atau di Photoshop atau apa gitu. Jadi kursi bener atau enggak? Gitu kan? Kalau misalkan saya tidak nunjukin objek dan saya tidak nunjukin gambar, tapi saya jelasin dengan kata-kata,
kursinya seperti begini ya, bahannya dari ini ya, kakinya ada berapa gitu. Kamu hanya bisa membayangkan di kepala, dan bayangan itu terbentuk karena pemahaman kamu akan bahasa. Sedangkan bahasa pun bisa menipu, karena setiap definisi kata yang saya pakai bisa muncul pemahaman berbeda-beda di setiap orang sebetulnya, ya kan? Jadi multi interpretatif dalam artian itu. Jadi postmodernnya di mana nih gitu, bentuk karya yang kalian lihat di depan ini. Untuk menjelaskan satu hal butuh beberapa mode jadinya. Ada mode visual, ada mode kenyataan bendanya sendiri, dan mode bahasa. Bisa disebut, dibaca, dipahami, atau apa gitu. Jadi itu kekuatannya di situ ya. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada bacaan, dan ada bendanya sendiri. Yang mana bendanya itu bisa disentuh, bisa dilihat, bisa langsung dilihat keberadaannya di depan mata kita. Nah seperti itu postmodern tuh ya. Jadi dia mempertanyakan sebetulnya apakah gambaran kursi itu cukup menjelaskan benda aslinya. Apakah dikasih benda aslinya aja nggak perlu gambar dan nggak perlu dijelasin gitu. Naturnya seperti itu ya, dia mempertanyakannya. Salah satu orang yang menjual banyak idenya adalah Banksy. Banksy ini salah satu seniman yang bisa dibilang misterius. Orangnya nggak pernah ketahuan, selalu punya banyak karya-karya yang sifatnya publik. Dia tidak suka sebetulnya karyanya dibeli sama orang dan masuk ke museum. Jadi kebanyakan dia akan bikin dengan stensilan di ruang publik ya, di dinding-dinding kota atau apa, supaya orang bisa melihat semuanya. Dan Banksy sendiri ini kita nggak tahu apakah satu orang atau dia sebuah kolektif. Kolektif dalam artian beberapa orang dalam satu grup gitu ya. Kita nggak tahu. Kalau kita melihat, kalau kalian mengingat Dadaisme, kalian bakal bisa nyambung nih ke bagaimana cara Banksy berpikir. Banksy itu sebetulnya juga anti-establishment. Kalau kalian ingat Dadaisme, dia memperolok apapun yang dianggap tinggi sama dunia seni ya. Caranya mereka melakukan itu ya, Dadaisme kalau kalian ingat ada urinal ya di situ. Ada yang bawa roda sepeda, ada yang bawa benda-benda jadi pokoknya gitu ya, ditunjukkan dan tidak bisa dianggap benda seni gitu pada era itu. Pernah kejadian di tahun berapa ya? Saya lupa. 2018 atau 2019 kalau saya nggak salah. Ada salah satu karya Banksy yang anak kecil dengan balon yang terbang itu dibingkai, ditaruh di sebuah rumah lelang Sotheby. Terus udah gitu ketika dilakukan lelang dan sudah ketok palu terjual, karyanya itu langsung di shredding sama dia. Jadi di belakang figuranya itu ada sebuah mesin yang bisa mencacah kertas. Nah, jadi dihancurkan gitu di saat itu juga. Ketika udah dibeli dihancurkan. Ide dia adalah sebetulnya dia memperolok juga sistem seni ya. Jadi artinya kita cuman orang yang beli dan masuk rumah lelang itu kadang-kadang hanya melihat seni sebagai emas batangan yang dimana dibeli sekarang, harganya nanti naik, dijual. Seperti itu. Nah, itu yang dikritik persis sama Banksy. Jadi mereka tidak mau seni itu dipergunakan oleh kaum borjuis ya untuk kepentingan mereka sendiri. Sebetulnya Banksy berpikiran bahwa seni itu seharusnya bisa dinikmati semua orang dan dampaknya, maknanya, gunanya social issue tadi ya, dia berbicara tentang isu sosial dan permasalahan industri seni gitu. Di situ kelihatan ya di gambar yang di atas. This will look nice when it's framed. Dia bilang gitu. Jadi sesuatu tuh jadi mahal hanya karena dia dikasih figura atau bingkai. Kadang-kadang seperti itu. Jadi anti art market di situ.
Kembali lagi ke Maurizio Cattelan yang tadi kita lihat ya, hasil karyanya yang bentuk pisang itu. Ini salah satu seniman yang tipenya prankster atau seniman yang pakai humor sebetulnya. Tapi ketika dia berkarya sebetulnya dia menyampaikan pesan-pesan yang cukup dalam juga gitu ya kalau kita lihat. Ada beberapa hal yang biasanya dia omongin. Pertama, seni apa sih yang perlu ada di galeri gitu. Karena galeri seni sendiri sebetulnya kalau kita lihat sebagai institusi jadi sebuah penjajah juga gitu. Seniman-seniman kecil susah untuk masuk galeri. Padahal belum tentu seninya jelek ya gitu. Terus seni tidak bisa menjadi useful atau tidak bisa berguna. Ini juga permainan yang dia pertanyakan terus. Apapun bisa jadi art. Betul, pada zaman postmodern apapun bisa jadi art. Kita udah bisa lihat tadi seni pisang di selotip, di plester bisa jadi art. Pop art aja orang sudah tercengang-cengang maksudnya dulu ya. Kenapa bisa kotak sabun bisa jadi art gitu. Itu seharusnya ranahnya desain dan benda sehari-hari yang mana dianggap remeh, rendahan sama mereka. Tapi toh ternyata ada pemikiran lain di situ. Maurizio Cattelan punya kecenderungan juga untuk mengkritisi sesuatu ya. Jadi conceptual art itu kebanyakan dia isinya kritik terhadap sesuatu. Kalau kita lihat dari karya ini yang ada di PPT ya, di halaman ini, ada kuda yang tergantung di tengah, posisinya seperti di atas seharusnya lampu gantung chandelier itu. Dan kita bisa lihat di belakang sana banyak lukisan-lukisan yang turunan-turunan dari entah barok ya cara lukisnya atau romantik kira-kira. Kalau di bahasa Inggris ada satu ungkapan yang namanya high horse gitu kan. Jadi orang yang dianggap sama mereka sombong. Karena kalau orang berada di atas kuda kan dia jadi tinggi ya. Kuda tinggi itu, high horse itu kan itu. Jadi dia mencoba untuk memperolok ini sih sebetulnya. Jadi ketika dia buat satu instalasi ini dengan kuda yang diangkat di tengah, dia mau nunjukin tradisi seni itu, tradisi seni barat terutama di era-era Renaissance terus sampai ke belakang ya, yang sifatnya masih turunan Yunani Romawi atau klasik, itu snobbish, sombong. Biasanya hanya bisa dinikmati kaum borjuis, orang-orang kaya, atau kaum bangsawan. Seperti itu. Jadi ini sebuah kritik sebetulnya. Terus yang kedua, permasalahan dia mengkritik masalah seni itu bisa ada di mana gitu. Biasanya orang akan bilang seni itu ada di galeri atau ada di museum, ya kan? Nah, dia bikin sebuah karya, ini Golden Toilet ini, yang sebetulnya dicuri sih. Golden Toilet ini sampai hari ini saya nggak tahu udah ditemuin atau belum, tapi sempat hilang. Kayaknya masih hilang sih sampai hari ini. Jadi yang menjadi lucu adalah ini diinstal di toilet, di WC. Bisa dipakai, beneran bisa dipakai, diinstal di situ. Dan ketika orang ngeliat masuk ke dalam WC, kok dia lihat karya seni gitu, jadi aneh ya. Orang jadi mempertanyakan. Nah itu tendensi postmodern seperti tadi. Jadi mempertanyakan apa yang bisa jadi seni dan apa yang tidak bisa jadi seni gitu. Orang tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menjawab gitu apa yang bisa dianggap seni dan tidak, karena dia mencoba untuk mendekonstruksi makna terus gitu ya. Jadi tidak stabil nih apa yang bisa kita pegang jadi seni dan apa yang tidak gitu. Apakah seni harus mahal? Apakah tendensinya rumah lelang kan jual seni kan mahal ya. Kalau kalian tahu seperti apa tuh harganya seni itu kan bisa miliaran triliunan ya karya-karyanya. Nah ini kenapa nggak sekalian aja dibikin mahal dari emas? Ini emas beneran gitu. Ya konyol ya maksudnya jadinya dia memperolok lagi-lagi.
seni. Terus ada figur-figur seperti ini yang dia bikin ya. Ada Adolf Hitler yang dihadirkan dalam keadaan seperti dia seolah-olah menyesal banget gitu sama apa yang dia lakuin. Terus figur dari si senimannya sendiri yang sengaja dia ngancurin lantai dari museum atau galeri itu. Nah bayangin, bisa ruang museumnya aja dimodifikasi demi dia pasang karya gitu. Nah ini tipe seniman yang saya bilang lagi tadi prankster ya sifatnya. Jadi dia muncul dari lantai yang udah dihancurin itu, orang kan jadi curious ya ngelihat karyanya, ini patungnya ngapain nih nongol dari bawah gitu. Hal sesimpel itu pertanyakan sama dia. Terus yang paling kanan ini betul-betul di pameran dia yang seri pisang itu. Sebetulnya itu mempertanyakan apa yang bisa menjadi seni ya. Saya ingat waktu saya pernah magang, saya pernah jaga galeri. Dan benar-benar gara-gara kita udah masuk pada era postmodern dan seni konseptual, segala hal bisa dicurigai menjadi seni. Saya pernah punya pengalaman jaga satu galeri. Kebetulan lagi itu saya sebetulnya pakai kacamata, cuman saya lepas kacamata saya karena saya butuh ngisi air di botol minum saya. Saya tinggalin kacamata saya di lantai. Begitu saya balik dari ngisi air itu, saya kok nemu ada 4 orang, 5 orang ngeliatin kacamata saya di bawah di lantai. Jadi mereka pikir itu karya seni apa bukan ya gitu. Terus begitu saya ambil kacamata saya, terus pada pergi mereka semua. Nah itu tuh udah kelihatan ya. Jadi kita mempertanyakan pada era sekarang, orang-orang tuh kalau yang biasa ke museum atau galeri, mereka mempertanyakan gitu. Jadi ini tuh seni atau bukan gitu setiap benda itu. Nah, yang dilakuin sama si Maurizio di sini, di yang gambar paling kanan adalah dia janjian sama si, saya lupa siapanya ya, kurator dari galeri itu kalau nggak salah atau siapa. Dia minta izin, boleh nggak kamu saya plester ke dinding pas di pembukaan pameran. Jadi bukan selamanya ya, itu sebentar sih. Barang 1 jam 2 jam terus dia copot. Tapi kasihan juga orangnya di plester kayak begini. Itu termasuk karena serinya yang mempertanyakan seni tadi. Jadi bukan hanya pisang yang diplester, orang juga diplester sama dia di situ. Sampai lantas orang yang datang lihat pun akan tercengang kan untuk melihat ini segala sesuatu yang digantung di dinding galeri itu bisa dianggap sebagai seni. Sesuatu yang lucu gitu jadinya ya. Berikutnya ada gerakan yang sebetulnya Fluxus ini enggak di 1970 sih sebetulnya, lebih setelah Perang Dunia Pertama, setelah Dadaisme tapi sebelum Perang Dingin kalau saya nggak salah, atau di area situlah. Ada sebuah karya yang dilakukan sama Yoko Ono ya, dimana dia duduk di depan audience banyak orang, dia masih pakai baju tentunya, terus dia tinggalin gunting, terus dia bilang silakan gunting pakaian saya. Instruksinya cuman itu. Nah ini performance art ya tipenya, jadi memang orang bisa melakukan kontak langsung dengan senimannya gitu ketika mereka mementaskan seninya. Dan kalau kita lihat dari hasil surveinya memang menjadi menarik gitu. Ketika Yoko Ono ini masih pakai baju, masih banyak ya masuk bajunya, kita bisa lihat orang malu-malu guntingnya. Tapi ketika udah banyak yang sobek, semakin banyak orang yang guntingnya makin gak kira-kira gitu, makin banyak gitu. Jadi waktu awal tuh malu-malu, guntingnya masih dikit, lama-lama udah makin cepat aja gitu, pengen cepat nanggalin bajunya semua. Nah itu kan jadi sebuah observasi ke kebiasaan publik ya, dalam bentuk
Kalau kita masih ngelihatnya cantik, masih sayang, gitu. Terutama untuk perempuan gitu, kalau eksploitasinya masih sedikit-sedikit takut-takut. Tapi kalau udah aji mumpung gitu kan, udah hampir bugil, sekalian aja gitu jadinya. Itu natur manusia yang sebetulnya dibongkar gitu lewat performance itu. Saya lupa judulnya apa, Cut Piece kalau saya nggak salah judulnya namanya. Tapi di luar itu ada lagi Joseph Beuys, ada Yoko Ono, ada Namjoon Paik, ada George Mas Yunas di situ. Kita bisa lihat salah satu quote dari Mas Yunas di situ ya. Purge the world of bourgeois sickness, intellectual, professional, and commercialized culture. Purge the world of dead art, imitation, artificial art, abstract art, illusionistic, mathematical. Purge the world of Europanism. Jadi mereka sendiri sebetulnya mengkritik dirinya sendiri ya sebagai orang Barat. Mereka mengkritik Eropa. Itu jadi menarik gitu kalau kita lihat. Inilah pemikiran postmodern gitu kalau kita lihat ya. Jadi dia tidak menerima cerita mengenai dirinya sendiri juga gitu, dimentahkan lagi sama dia. Buat kalian yang nggak familiar, Yoko Ono itu istrinya John Lennon ya. John Lennonnya Beatles. Berikutnya ada contoh lagi conceptual performance dari Joseph Beuys di sini. Tahun 1965 judulnya How to Explain Pictures to a Dead Rabbit. Ini juga sebetulnya mengkritik dunia seni. Jadi kebiasaan dunia seni itu seperti art history ini yang saya ajarin ke kalian itu kalau diajarkan ke orang-orang yang tidak berkebutuhan, maksudnya dia sifatnya tidak berguna, ya kan. Tapi di saat bersama dia ngomong seni itu kalau kita ngejelasin seni yang tinggi itu nggak berguna. Kita butuh ngejelasin seni yang bisa ada gunanya ke orang gitu. Jadi itu sesuatu yang sia-sia. Di dalam performance-nya kalau kalian coba cari di YouTube ya, ini ada link ya di sini, tinggal kalian klik. Kalian bisa lihat Joseph Beuys ini cuman bawa-bawa kelinci mati, dan ini kelinci mati beneran udah mati, dibawa-bawa. Terus dia coba ngejelasin lukisan. Jadi di dalam ruangan pentas performance itu dia punya ada lukisan-lukisan gitu ya, atau kaki easel itu untuk naro karya. Dia ngejelasin aja satu-satu selama durasi pentasnya itu. Dan ya disitulah gitu, udah itu rabbit mati, nggak mengerti bahasa manusia pun kalau seandainya dia hidup, dijelasin tentang seni. Gak ada gunanya kalau dipikirkan. Jadi ada makna gitu dari sesuatu yang dia lakuin itu. Dia menjelaskan sesuatu ke rabbit. Berguna nggak? Ya nggak berguna gitu. Apa yang dia jelasin ke situ? Gambar. Yang mana itu tradisi melukis barat gitu. Ya sia-sia kan jadinya ya. Nah itu kan salah satu isu juga yang dibahas sama dia. Jadi tradisi seni barat itu ya seperti tadi yang dikritik sama Maurizio Cattelan juga gitu ya. Saking tingginya, saking sulitnya orang nggak bisa memahami itu. Saya bakal crossover sedikit ke contoh-contohnya, saya ambil dari orang-orang Asia ya. Ini seniman Thailand yang dia menunjukkan, saya pasti tahu kalian familiar ya dengan lukisan-lukisan yang ini. Ada impress di situ, terus ada realisme di bawah ya. Lukisan yang ditunjukin ke orang-orang Asia gitu. Jadi ini permasalahan supremasi budaya ya, lagi-lagi. Ketika di Barat bilang bahwa lukisan-lukisan ini adalah lukisan yang bernilai budaya tinggi gitu. Ini lukisan hebat katanya, ini lukisan berkualitas tinggi. Apakah makna itu masih akan sampai ke orang-orang di luar, orang-orang non-Barat? Misalkan. Ya dalam kasus ini dia menunjukkan karya itu di depan orang-orang yang Asia gitu. Jadi orang Thailand lagi atau orang-orang pedesaan gitu ya. Apakah mereka ngerti?
ya nggak akan ngerti gitu, nggak ada gunanya juga pada ujungnya. Nah yang dikritik lagi-lagi ini adalah supremasi seni barat gitu ya. Jadi walaupun di sini mata kuliahnya mata kuliah seni barat, tapi saya juga menunjukkan ke kalian bagaimana proses postmodern ini, proses pemikiran postmodern ini berdampak gitu ke karya. Begitu juga dengan Dadang Kristanto di sini. Ini sebuah seni konseptual juga. Dia mencetak banyak figur-figur dan dia bawa benda baju-baju dari fiberglass ya, dicetak juga itu. Ada celana, ada kebaya, ada jaket dan lain sebagainya. Ini sebetulnya merepresentasikan korban dari lumpur lapindo yang ada di Porong Sidoarjo. Nah, kebetulan seni konseptual ini punya bentuk fisik yang mana bisa dibeli. Tapi bagaimana dengan tadi misalnya Joseph Beuys itu, yang dimana dia hanya bisa direkam kan? Yang dijual adalah tadi kritik terhadap seni kebiasaan budaya seni barat itu. Nah, gimana benda seabstrak itu bisa diperjualbelikan gitu kan? Itu jadi pertanyaan ya. Gitu. Nah, ini dalam pameran dalam keadaan Porong Sidoarjo-nya. Benda yang dibawa lagi-lagi bisa berubah ya. Yang saya tunjukin tadi, ini gambar yang ada di sini sekarang, ini sudah dalam keadaannya di Art Galleries of New South Wales, ada di Sydney. Jadi saya pernah ke sana juga memang. Dan seperti ini keadaannya. Jadi barang-barang yang dipegang berbeda. Tapi dalam keadaan Sidoarjo-nya beda benda-benda yang dipegang. Ada boneka, ada jam, ada mangkok, ada wajan, ada kompor dan lain sebagainya. Ya. Tapi pesannya sama. Dia mau nunjukin ini orang-orang yang kena korban lumpur. Dia pegang apapun yang masih tersisa dari kepunyaan mereka. Nah sampai situ kan kita jadi berpikir, apakah seni seharusnya dibuat konseptual? Karena membuat kita lebih paham isu, membuat kita lebih simpatis, membuat kita lebih terpanggil ya untuk melakukan sesuatu, membuat dunia lebih baik mungkin. Ataukah kita bikin aja karya yang bikin kelihatan cantik, kelihatan indah, tapi tidak mencoba untuk mengajak orang melakukan sesuatu. Ya, itu yang justru memang dipertanyakan jadinya pada zaman-zaman sekarang di mana karya konseptual itu bermunculan. Berikutnya ada karya instalasi. Ini sih sebetulnya cuma sebuah kategori ya. Diinstal itu artinya dipasang ya kan, kalau dalam bahasanya komputer. Tapi karya instalasi itu karya yang besar. Biasanya bisa di ruang publik, bisa diinstal atau dipasang di galeri, bisa juga di banyak tempat ya, di mana bisa dilihat orang. Jadi salah satunya misalnya seperti ini, rubber duck. Ini juga sebetulnya punya makna environmental ya, si karya ini. Ini udah puter-puter dunia nih, udah keliling dunia karya ini. Udah ke Hong Kong, udah kemana, bahkan sempat gembos di salah satu negara, saya lupa di mana, tapi sempat gembos si bebeknya itu. Terus ada ini salah satu seniman Cina di sini. Ini juga instalasi, kelihatan banget ya, harus dipasang. Dia menggunakan figur mobil di situ yang dikosongkan, tentunya mesinnya udah nggak ada. Dan dibuat animasi seperti dia seolah-olah terlempar, berputar beberapa kali di udara dan meledak. Seperti itu. Jadi ini menggunakan imajinasi sedikit, tapi juga dia berbicara tentang ledakan-ledakan itu ya. Jadi ini masih ada akar pop artnya juga, dimana sesuatu yang meledak itu menjadi kayak seolah-olah menarik untuk dilihat ya dari karyanya, karya pop art yang komik gitu kan. Kalau kita lihat ada kapal yang menembakkan roket atau apa. Terus ada juga karya seni yang dia mengecoh mata. Sebetulnya ini ruang galeri, lantainya, tapi ada potongan mobil yang dibuat sedemikian rupa sampai
ketika kita mau masuk ke ruangan itu kita mempertanyakan apakah ini air atau bukan gitu. Takut kecemplung ya orang yang masuk ke situ. Nah ini jadi menarik nih barang-barang seperti ini. Nah ini juga pemikiran postmodern ya, karena kita jadi mempertanyakan gitu, kita meragukan sesuatu ketika kita masuk ke sebuah ruangan ya. Yang tadinya kita yakin banget tiba-tiba sekarang jadi nggak yakin. Nah ini seniman Cina juga dari daratan, dan ini menarik banget karyanya kalau kalian lihat ya. Di sini berisi betul-betul seperti paper folder itu yang bisa dibuka-buka ya, kayak nanas-nanasan waktu Imlek atau apa segala macam. Tapi kalau dilipat, ini sebetulnya siluet dari senjata semuanya. AK-47, pistol, granat, MP5, submachine gun, dan lain sebagainya lah. Pokoknya simbol kekerasan ketika dibuka seperti ini sama dia jadi mainan. Betul-betul jadi sesuatu yang berwarna-warni ya, seperti kembang-kembang gitu. Nah ini jadi menarik aja gitu kalau kita lihat ya instalasi sebesar ini. Dia mencoba mengajak untuk mengakhiri kekerasan perang yang ada di dunia sebetulnya. Jadi ya kita perindah aja gitu, buat apa kita perang menurut dia. Berikutnya ada minimalisme. Nah seperti namanya, minimal, jadi sedikit ya. Dia melakukan sesuatu yang minim sehingga punya efek yang terlihat dia menjadi sederhana gitu. Nah, salah satu orang yang bermain di area minimalisme adalah Sol LeWitt. Namanya Sol LeWitt. Dan secara minimal tapi dia tetap karyanya konseptual. Jadi kalau kalian coba tonton di sini ya, kalian bakal bisa lihat bahwa karya dia itu ketika terjual, dia hanya memberikan instruksi cara pembuatan karyanya. Jadi tidak ada sebuah bentuk yang atau sebuah media yang pasti harus dibawa-bawa kemana-mana. Jadi gampang kalau dipikir ya. Misalnya gini, seni ini atau karya ini misalnya dipunyai oleh sebuah museum di Amerika gitu. Terus museum di Australia bilang, saya mau pinjem dong untuk saya pamerin, boleh nggak? Boleh. Dikirim aja instruksinya. Jadi dia cuma bilangin aja bahwa nih kalau mau bikin karya ini, ingat bahwa ada sebuah formula misalnya gitu ya. Jadi ada 2 cm sekian harus dibuat lebarnya seperti ini. Berikutnya ada ilusi bentuk seperti papan yang agak miring dengan warna ini gitu. Ketika bidang sekian maka harus di skala sedemikian rupa gitu. Itu jadi menarik gitu. Ketika dia jual, yang dia jual hanya instruksinya aja dari karya itu. Jadi karya ini tidak statis. Jadi karya Sol LeWitt dengan judul apa? Ketika kamu lihat karya yang sama di Museum Amerika, tapi begitu kalian lihat di Australia, beda bentuknya. Tapi kalian akan bisa kenal bahwa itu karyanya Sol LeWitt. Menarik ya kalau kita bahas seperti itu. Nah itu salah satu bentuk bagaimana konseptual art bisa diperjualbelikan. Jadi idenya yang dijual. Terus ada optic art. Sebutnya biasa op art itu atau OP art. Optical art itu menantang perspektif mata kita. Ada beberapa dari optical art yang sifatnya postmodern. Jadi sama dia mempertanyakan persepsi kita akan kenyataan, tapi ada juga yang betul-betul hanya bersifat formal gitu. Jadi cuman kepengen nunjukin bentuk aja, bermain dengan bentuk. Ini salah satu karya dari Anish Kapoor yang kalau kita lihat sebetulnya ini semacam ada plaster di dinding ya, dari gipsum yang dia membengkok seperti bentuk perut orang yang seperti hamil gitu ya. Ketika kita lihat dari depan, itu tidak akan kelihatan seperti ada
sesuatu yang menyembul, hanya sedikit aja ada bayangan di bawahnya. Tapi itu membuat kita jadi bertanya-tanya, ini beneran nyembul apa enggak ya gitu. Begitu kita lihat dari kiri, bener ternyata dia nyembul. Jadi itu ada sesuatu yang menarik ya, itu dinding galeri yang kalau kita tidak perhatikan betul-betul, dia kelihatannya seperti rata. Tapi begitu kita lihat dengan seksama lebih jelas lagi, oh ternyata betul ada sebuah sembulan di situ gitu. Jadi ada sesuatu yang seperti perut muncul. Terus ada seperti ini ya. Ini juga membentuk sebuah muka ya. Jadi kalau kalian nggak kenal figurnya, itu Marilyn Monroe namanya. Bekas seorang penyanyi dan aktris kalau saya nggak salah. Nah ini kan jadi bentuk-bentuknya seperti apa yang kalian buat ya di mata kuliah MCVD itu. Gimana kita bermain dengan ilusi garis. Jadi nirmana kita bisa bilang seperti itu juga, nirmana garis. Terus ada juga yang bermain dengan ini. Ini kebetulan saya yang jaga pamerannya lagi itu tahun 2012. Sempat saya foto. Ini lokasinya seperti di sebuah hanggar kapal laut ya. Terus ini karena lokasinya ada di pinggir laut sebetulnya. Dermaga, di pinggir dermaga. Jadi semua gantungan wind chimes itu dengan warna-warni pita-pita ini ya, ini membentuk ketika dia ketiup angin itu akan membentuk kayak warna pelangi pada ujungnya. Dan sebelum digantung, ini masing-masing diajak berpartisipasi para pengunjung. Jadi mereka boleh taruh si wind chimes-nya itu dengan ketinggian yang berbeda-beda. Jadi ketika dia berbunyi, dia akan menciptakan suara yang beda-beda sebetulnya dari masing-masing ini. Dan si senimannya tidak bisa menentukan hasil akhirnya seperti apa bunyinya. Nah di sini juga jadi rumit ya kalau kalian lihat karya yang dicoba dilakukan itu hanya berbentuk konsep di awal dan tidak akan pernah tahu ketika nanti berakhir seperti apa hasilnya seni ini gitu. Nah itu menjadi menarik perkembangannya ya, seni seperti ini. Kalau dilihat betul-betul mengajak kita berpikir banget, ini apa sih maknanya gitu. Nah ini detailnya ya. Berikutnya ada digital art. Nah digital art ini bukan hanya digital dalam artian digambar seperti kita pada hari ini ya, maksudnya menggunakan Illustrator atau Photoshop atau apa gitu. Tapi kita memasuki era digital di mana seni mungkin bisa tidak dibuat oleh manusia lagi. Tapi lagi-lagi ini dipertanyakan ya, apakah itu betul-betul seni apa enggak jadinya? Apakah bisa dinikmati? Contohnya ini, ada salah satu orang yang namanya Harold Cohen. Dia sebetulnya bukan seorang seniman sih. Dia programmer ya, komputernya. Dan dia punya sebuah robot yang namanya Aaron itu. Nah, Aaron ini akan menghasilkan gambaran-gambaran berdasarkan rekognisi dia sendiri. Jadi dia searching gambar nih ya, banyak dari internet atau apa misalnya. Terus dia memproduksi sendiri karya-karya ini. Nah, ketika sudah selesai karyanya dipajang tuh yang ada di belakang sana. Kan ini juga membuat kita bertanya ya, apakah artificial intelligence bisa menciptakan seni? Sama seperti kita suka mempertanyakan tuh apakah hewan bisa bikin seni. Pernah kan ya, seharusnya kalian lihat ada gajah dikasih kuas untuk lukis dan dia coret-coret aja sembarangan. Apakah itu bisa dianggap seni? Itu kan jadi pertanyaan ya. Ya, ini juga sebuah video konseptual. Saya bakal jelasin ini secara singkat aja. Breathing is free. Jadi orang ini sebetulnya lari di semua batasan-batasan negara. Dan dia mau bilang bahwa
yang memisahkan kita tuh sebetulnya cuma gara-gara batasan geopolitis ya. Jadi kalau kita mungkin paham ini dengan jarak-jarak kilometeran yang ada di laut itu sering terjadi kan gesekan dengan kapal-kapal Cina ya sekarang di Laut Cina Selatan itu. Nah, itu kan kadang-kadang jadi itu tuh batasan semu kalau kita bahas sebetulnya. Tapi kedaulatan masing-masing negara itu jadi ada karena tadi itu manusia ya dan kekuasaan. Nah, jadi dia mempertanyakan itu juga sebetulnya. Toh kalau dunia ini masih satu dan bulat, sebetulnya nggak ada batasan ya jadinya gitu. Maka breathing is free dimanapun kamu berada. Dan ini juga jadi satu permasalahan nih, kayak misalnya orang-orang kayak kita dari dunia ketiga, dari Indonesia atau apa, itu kan sering sekali dicurigai ya kalau kita mau pergi ke negara-negara yang negara kaya atau negara barat misalkan, harus punya visa lah, harus punya apalah. Jadi kita dicurigai kita bakal menjadi imigran gelap atau mengeksploitasi sistem atau apa gitu, karena kita lebih miskin. Ada Pak FX Harsono yang mana saya kenal deket. Cuman kayaknya saya nggak bahas ini terlalu banyak di sini ya. Kalian kayaknya dibahas di Eastern Art Review mengenai karya ini. Atau kalau kalian belum dibahas di sana boleh coba cari sendiri tentang Writing in the Rain. Ini karya betul-betul diputer di di Times Square di New York. Jadi udah sampai sana. Itu juga karya konseptual. Terus ada video installation art, jadi installation art tapi video ya gitu. Ini salah satu seniman yang menggunakan medium video dan termasuk salah satu pioneer di bidangnya, Nam June Paik. Dia menyajikan gambar yang betul-betul ditampilkan dari ini, dari kamera yang ada di atas TV itu. Dan ini Sang Buddha, patung Buddha itu ya. Maknanya apa kalau seandainya ditanyain sama orang? TV sebagai bentuk meditatif. Ini bisa dibaca sebagai kritik ya. Bisa kritik bagaimana kita meninggalkan religiusitas gitu. Tapi kita terpaku pada TV. Jadi pada tahun 2000-an kan belum ada budaya internet belum seperti sekarang ya, maksudnya budaya sosmed belum sekuat sekarang. Tapi kita bisa lihat bagaimana itu menjadi sebuah kita udah kecantol lah gitu ya pada TV pada era-era itu. Jadi juga kalau dilihat hampir jadi sebuah bentuk meditasi ya jadinya orang tuh ketika ngelihat di depan TV, apalagi dia melihat dirinya sendiri. Kan toh kalau kita nonton TV sebetulnya channel-channel yang kita tonton itu kan kita bisa pilah ya. Dimana sebetulnya kita kepengen melihat diri kita sendiri, melihat pandangan kita gitu terrefleksi di TV. Bukan berarti melihat diri kita, muka kita di TV, tapi melihat kenyataan yang disajikan. Jadi kalau kalian peduli, misalnya kalian pemakan daging gitu ya, jadi kalian pasti tentunya kepengen ngeliatin acara-acara TV yang isinya ya pro dengan pendapat kalian ya. Ditunjukin iklan steak, misalnya ditunjukin makanan yang daging-daging yang enak-enak gitu. Ya seperti itu. Jadi memilah kenyataan yang kalian mau lihat. Ya ini juga sama. Nah, Young British Artist ini sebetulnya bukan sebuah genre seni, tapi sebuah pertanda atau simptomatis di mana orang mulai buat karya itu demi kegemparan atau sensualitas. Nah, yang mereka lakuin itu biasanya menggunakan barang-barang yang bikin orang takjub, takut, kaget, shock pokoknya. Jadi seperti di sini tunjukin ini benar-benar sebuah ikan hiu yang di air keras ditaruh di situ.
Terus sama seperti tadi, Maurizio, Damien Hirst misalnya di sini, dia bikin karya For the Love of God yang di sebelah kanan. Tengkorak manusia dilapis dengan kristal-kristal dari Swarovski, yang mana harganya sampai 100 juta dolar. Kalau dirupiahin ya variabel ya, hari ini berapa. Kira-kira mau 4 triliunan lah mungkin kalau hari ini. 3,4 pada waktu itu. Ini juga mirip dengan toilet emas itu ya. Jadi dan ada yang beli gitu, masih ada yang beli dengan harga segitu. Jadi keterlaluan juga kalau dipikir. Ya, dibuat hanya untuk kegemparannya itu. Ketika orang lihat, wah mahal ya, beli deh gitu. Maknanya udah nggak tahu apa. Terus seperti ini juga, dipotong di tengah badannya antara ibu dan anak. Sapi. Ini kan bikin gempar ya sebetulnya. Orang masuk tuh ada yang marah ngelihat ini karena kok ini kekerasan terhadap binatang gitu. Gunanya apa? Kenapa mesti dipotong seperti ini? Ya memang itu yang coba dieksploitasi dari seni ini justru. Dia menarik perhatian untuk kegemparan tadi gitu. Hanya untuk itu gitu. Jadi kalau kita melihat pertanda-pertanda pada NFT hari ini juga karya-karya seninya kan seperti itu, hanya cukup selama itu dilihat banyak orang, ditawar banyak orang, populer, naiklah harganya demi kegemparan tadi. Gitu. Tapi juga ada orang yang seniman yang karyanya berbicara tentang feminisme. Jadi di sini ada My Bed gitu tahun 98. Karyanya sebetulnya dia menunjukkan barang-barang yang bisa dibilang tabu ya. Di situ ada stocking bekas gitu, ada alat kontrasepsi, minuman, sampah, rokok gitu. Jadi tanpa melihat perempuannya, ketika kita disodorkan seperti ini, kita udah judgmental langsung. Kita ngelihat ini kayaknya bukan perempuan baik-baik nih gitu. Kita udah beranggapan seperti itulah. Terus ini juga Everyone I Have Ever Slept With, misalnya ini karya dari si perempuan ini. Nama-namanya ditulisin di situ sama dia. Ya. Jadi itu seperti gambaran identitas perempuan ya pada era ini. Masa perempuan gak bisa kayak laki-laki gitu? Kalau di barat kan ya seks bebas lah maksudnya jadinya kan. Public art. Nah, public art ini sebetulnya mirip sama apa yang ada di Mesopotamia ya. Lagi itu kode Hammurabi. Cuman public art ini tentunya seni yang ada di ruang publik seperti ini. Nah, ini juga karyanya Anish Kapoor. Ini tidak terlalu punya makna spesifik tertentu ya, tapi dia sifatnya formal. Jadi kalian menikmati ini untuk sebagai landmark di kota mana ya, saya lupa, Florida gitu kalau saya nggak salah. Oh, di Chicago, sorry, di AT&T Plaza di Chicago. Bentuk ini kan seperti sebuah kaca ya, kaca besar gitu. Jadi kalau kalian masuk ke bawahnya, kalian masih tetap bisa ngelihat sesuatu pantulan-pantulan dari banyak orang gitu. Tapi juga banyak hal lah ya. Jadi maksudnya landmark penting seperti di Sydney, di Opera House itu kan kalau diproyeksi juga dia bisa seperti itu. Maka dalam definisi itu dia bisa menjadi public art. Terus ada environmental art. Jadi environmental art itu seperti namanya dia peduli pada lingkungan di sini. Isinya biasanya tentang komentar sosial, politik dan kehijauan lingkungan itu. Jadi mempertahankan ekosistem untuk hidup yang lebih baik. Biasanya seperti itu. Biasanya dia dibuat untuk mengajak kita untuk bersimpati. Bisa tinggalin lagi video. Ada karya dari Olafur Eliasson di sini. Kalau kalian nonton Netflix ada
serian yang judulnya Abstrak. Itu seperti sebuah dokumenter seni ya. Di situ kalian boleh coba tonton, itu menarik banget apa yang dilakuin. Ada salah satunya dibahas Olafur Eliasson di situ. Yang dilakuin di Ice Watch ini sebetulnya dia mencoba untuk membuat orang-orang aware dengan isu global warming. Jadi dia bawa bongkahan es dari kutub utara kalau saya nggak salah untuk pergi ke, ini ditaruh di mana ya, saya lupa, di London apa di Paris gitu, di Paris. Jadi mereka butuh pendinginan ekstra tuh ketika mereka bawa ke situ, dan itu susah payah gitu bawanya, tapi ditaruh di Paris ini dibiarin meleleh begini aja supaya orang sadar betul. Nah, setiap orang yang datang, kalau kalian tonton videonya ini ya, dia bakal bilang, oh iya saya bisa ngerasain nih gimana es ini bunyinya retak seperti apa gitu. Terus dia mencair seperti apa. Statement ya jadinya. Ini tuh membuat statement gitu. Ini karya seni yang sifatnya konseptual. Ditaruh di ruang publik supaya bisa dilihat orang. Ketika dia meleleh sepenuhnya, tidak berbekas. Itu kenapa dia jadi konseptual. Karena yang dijual idenya. Kalian tidak bisa beli ini gitu. Kalian tidak bisa beli bongkahan esnya kan. Atau tidak akan ada yang tersisa lagi dari bongkahan es itu kalau dia meleleh. Ada banyak hal lain juga yang dipermainkan sama Olafur Eliasson itu. Olafur tuh banyak banget tendensi yang digunakan sama dia di dalam seninya tuh bersifat tekstur, bermain dengan warna, bermain dengan ilusi, bermain dengan cahaya. Nah, itu jadi menarik kalau kalian lihat karya-karya dia. Dia mencoba menciptakan rainbow misalnya tuh dengan percikan-percikan air yang dibikin halus banget. Terus dia bawa moss atau lumut-lumut ya, ditumbuhin sama dia di dalam ruang galeri itu. Dan orang bisa pegang benar-benar si lumutnya itu. Nah, ini bermain dengan tekstur jadinya. Terus ada orang lain lagi yang namanya Mona Hatoum, ini perempuan. Dia menggambarkan, ini multi interpretatif ya karya ini. Jadi bisa dianggap perang, jadi dunia panas, global warming bisa diartikan seperti itu. Tapi juga bisa diartikan perang, tension gitu yang ada di dunia ini. Dan saya pernah ngelihat karya ini dari jarak dekat. Memang ketika kita deketin panas, ini benar-benar filamen menyala seperti di dalam heater. Jadi bentuk dunia, bola dunia atau globus, tapi dia panas, memancarkan panas. Terus ada seniman Filipina di sini, namanya B-Boy Royong. Dia mencoba menunjukkan isu environmental dengan nunjukin paus, ini yang dibuat dari sampah ya, dari plastik, kresek, botol-botol dan lain sebagainya, dan dia memuntahkan sampah lagi dari dalamnya. Jadi mencoba menunjukkan aja bahwa satu saat nanti mengerikan gitu ketika bahkan hewan-hewan ini pun isinya udah plastik, dan itu memang benar gitu kan kejadian ya. Terus ada seniman perempuan Patricia Piccinini. Ini juga menarik karena karya yang dibuat sama dia figur-figur yang sudah bermutasi di sini. Jadi figur orang yang setengah babi, anak seperti seal, terus bayi yang seperti apa itu. Jadi bentuknya udah aneh ya di situ. Itu jadi sebuah pertanyaan juga gitu. Bagaimana kalau kehidupan kita secara biologis satu saat akan bermutasi nanti gitu. Bentuk kita akan jadi aneh-aneh, dan standar kita secara biologis makin kesini misalnya kita lihat ya, orang-orang tuh semakin keluar dari bentuk tubuh yang ideal. Jadi entah mau diartikan sebagai tidak sehat atau semakin kegemukan atau apa gitu ya. Ya tapi seperti itulah. Nah yang terakhir ini tidak akan saya masukin ke materi ujian, jadi lagi-lagi ini adalah pertanyaan ya sebetulnya. Karena diperdebatkan, dan pada ilmunya sekarang ada video game studies yang memang mempertanyakan apakah video game itu sebagai art, sebagai seni. Karena
seni, lukisan dan lain sebagainya hanya bisa dinikmati melalui tadi ekspresi, imajinasi. Tapi game, kita bisa engage bener dengan gamenya itu sendiri. Kita bisa kontrol, kita bisa merasakan apa yang mau coba dibilang sama dia. Jadi kita tidak butuh membayangkan lagi gitu. Dan secara jujur, video game sudah dikoleksi oleh Smithsonian Museum di Amerika. Jadi di sini saya tinggalin ada satu link ke exhibition, udah lama sih sebetulnya ini exhibition tahun berapa ya, sebelum 2010 kalau saya nggak salah, atau 2012an deh, saya lupa inget. Tapi game seperti Halo, seperti Pac-Man gitu ya, itu dikoleksi betul-betul sama mereka dan itu sudah masuk museum. Jadi orang mengenal itu sebagai artefak, sebagai sebuah spesimen akan sesuatu yang bisa dinilai berharga gitu ya, sebagai milestone perkembangan. Tapi bukan berarti video game murni hanya dikoleksi aja. Ada juga seniman yang namanya Chao Fei di sini. Ini seorang seniman dari Cina yang memang dia banyak karya-karyanya menggunakan artificial intelligence, banyak pakai virtual reality gitu. Pada hari itu dia bikin sebuah kota yang namanya RMB City atau mata uang Cina yaitu Renminbi atau Yuan di sebuah game yang namanya Second Life. Nah, Second Life ini saya nggak tahu hari ini masih hidup atau nggak servernya, tapi dia online seperti The Sims kira-kira gamenya gitu. Dan ini menggambarkan semua budaya Cina aja sih sebetulnya, panda di situ. Terus ada stadium sarang burung itu, terus udah gitu ada Forbidden City dan lain sebagainya lah gitu ya, industri bahkan sampai kayak begitu. Jadi di situ dia menggunakan platform game untuk menunjukkan karyanya gitu. Jadi karyanya di dalam server Second Life di situ, si RMB City ini. Jadi memang orang yang mau menikmati karyanya, mau masuk ke dalam kota ini ya mesti login masuk ke Second Life, nggak bisa enggak. Jadi seperti itu gitu. Itu memang sesuatu yang pada tahun itu ya mendobrak banget gitu. Itu juga mempertanyakan bukan hanya masalah seninya konseptual, tapi dia ternyata tidak ada di dimensi fisik. Dia digital jadinya. Itu juga jadi pertanyaan kan. Terus pertanyaan lagi, apakah video game bisa menjadi art karena dari pentas performance-nya gitu. Nah, kalau kalian pernah main 2 game ini, ada Heavy Rain, ada Beyond Two Souls misalnya, ini betul-betul sudah kabur batasan antara film atau game. Ada Ellen Page di situ, terus udah gitu ada orang-orang lain ya yang betul-betul dia harus melakukan acting di depan kamera. Maka piala-piala yang mereka menangkan pun dari game ini itu datangnya dari BAFTA. BAFTA itu British Academy for Film and Television Award. Film dan television dimenangin game, bayangin. Ini sesuatu yang aneh. That Dragon Cancer. Ini juga mempertanyakan jadinya, apakah game itu selalu harus menyenangkan gitu, hanya menyenangkan untuk dimainkan ya. Kalau kalian pernah coba cari, ini game ada di Android juga, di Play Store kalau kalian mau beli juga bisa, di Steam pun ada. Coba mainin, udah nggak terlalu mahal seharusnya game ini. Ini nyeritain tentang anak kecil yang namanya Joel, terkena kanker, perjalanan hidup dia dari lahir sampai dia harus bertahan hidup melewati itu semua dan mati. Gitu. Itu mempertanyakan ya. Game yang selama ini kalian mainin mungkinnya PUBG atau apa itu kan cuman untuk ya happy-happy aja gitu kan ya, have fun ya. Kompetitif gitu, pushing rank atau apa. Dead Dragon Cancer enggak. Dia bercerita gitu, dia menggunakan game untuk medium bercerita.
Dan kamu bisa melihat betul-betul kesedihan orang tuanya, gimana dia harus bertahan itu, mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kemanusiaan dia gitu. Demi anaknya survive. Jadi pertanyaan juga gitu kan, apakah game bisa jadi art? The Kite, ini salah satu game lama yang dia ngomongin tentang kekerasan rumah tangga. Isu lagi-lagi, ya kan? Ngomongin tentang social issue. Kayak gitu. Nah, batasannya sampai situ kira-kira untuk ujung tombak pada hari ini, karena belum metamodernismenya saya belum bisa bahas dan saya belum bisa mengaitkan juga secara pasti di setiap artnya seperti apa metamodern itu gitu ya. Jadi saya tutup sampai situ tadi. Tips karena ini di penghujung akhir dari semester kita dan penghujung akhir dari mata kuliah ini. Kedepannya saya titip kalau seandainya kalian bisa keluar ya, bisa jalan-jalan, bisa kunjungin galeri atau apa. Kalau ada waktu, kunjungin sama teman kalian, jalan-jalan gitu ya. Itu untuk membiasakan kalian melihat banyak seni yang dipertunjukkan ke mereka dan bagaimana mereka menjawab zeitgeist pada hari ini. Seperti yang saya udah tekankan, zeitgeist itu selalu akan direspon pada zamannya. Kalau misalnya seninya up to date ya. Kalau seni lama ditunjukin pada zaman ini ya belum tentu sama cara bacanya. Kalau kalian sampai bingung dan kalian kedatang ke pameran dan gimana cara bacanya gitu ya, mulai lepas pertanyaan-pertanyaan ini ke diri sendiri. What am I seeing? Saya lihat apa nih di depan saya? Apa sih? Kenapa ditunjukkan seperti ini? Coba bilang apa? Apakah itu karya seni abstrak atau bukan? Apakah dia bercerita? Apakah ada konteksnya? Ataukah dia konseptual mungkin? Jadi kamu butuh lebih mencari kode cara bacanya gitu ya. Jangan takut untuk mencoba untuk menebak makna atau genre-nya. Dan dari situ kalian akan dapat makna yang nanti lebih tajam, lebih mengkerucut ke arah situ. Terus untuk mendapat konteks biasanya baca teks di dinding pameran. Itu yang selalu memberikan kalian petunjuk akan tema dari pameran itu. Jadi ada tema besar dan biasanya ada karya-karya ya di dalamnya. Nah, si petunjuk ini yang akan membantu kalian nanti untuk memahami si karyanya lebih lanjut atau lebih dalam lagi. Terus kalau misalnya belum cukup, kalian boleh coba riset sedikit tentang si senimannya. Nah, kalau udah keriset nanti kalian akan tahu tendensi dia dalam berkarya itu seperti apa. Nah, ini seperti assignment kedua yang kalian kerjain jadinya ya. Gimana seorang seniman itu menggunakan warna atau bentuk atau apa untuk menyampaikan pesan. Nah, terus terakhir di sini gimana sih cara menggunakan semua informasi yang kalian udah dapat di semester ini. Di minggu pertama saya udah siapin kalian dengan bilang bahwa kalau kalian paham masing-masing gaya ini, kalian akan terbantu nanti dalam mendesain sesuatu. Jadi kadang-kadang kalian mendesain itu bakal punya banyak opsi, ya kan? Mau gaya apa, mau meminjam gaya apa. Dan kalau kalian pinjam gaya itu pun biasanya dia punya pesannya sendiri. Sama seperti misalnya Bandung. Kalian pelajarin Art Deco, kalian pakai Art Deco di sini untuk di Bandung. Make sense nggak? Make sense, Bandung itu kota Art Deco. Seperti itu. Kalau tiba-tiba kalian ngambil gaya post impressnya Van Gogh misalnya, kenapa dipakai? Orang akan bertanya, ya kan? Kalian bikin karya yang untuk anak-anak misalnya, tiba-tiba pakai Art Deco, kenapa pakai Art Deco? Anak kecil dengan disambungin ke ide kemewahan gitu, nggak terlalu nyambung kayaknya, gitu kan? Ke Van Gogh mungkin masih bisa lah ya jadinya. Seperti itu. Jadi memang pembelajarannya ada di contoh-contoh seniman dan kode visual yang mereka pakai dari penggayaan itu ya. Bagaimana mereka menyampaikan makna dan pelajarin juga bahwa setiap seni itu punya
kecenderungan politiknya. Jadi jangan sembarangan pilih gaya. Karena tadi itu. Ya, kira-kira begitu. Nah, terus perlu diingat juga desain dan seni itu walaupun dia sudah melebur, kita udah bisa lihat dari pop art gitu ya, dari zaman-zaman hari ini, tetap aja ada perbedaan di antara keduanya. Kalian melihat pameran seni itu hanya bisa dilihat, kalau untuk orang desain biasanya, kalian hanya bisa mengambil sebagian, jadi tidak bisa mengambil semuanya. Desain tidak pernah dibuat sedalam seni. Jadi kalau kalian mendesain sesuatu, pemikirannya dalam boleh, tapi tiba-tiba jadi ngomongin filsafat dan masalah-masalah seni juga nanti jadi aneh. Karena desain sifatnya lebih fungsional kalau buat saya ya. Kalau kita melihat pemakaiannya selama ini kan packaging untuk website untuk apa, itu semua fungsional. Punya filosofi dalam mendesain tidak apa-apa, tapi jangan sampai desainnya ngomongin barang-barang yang seperti seni. Jadi aneh aja sih, maksudnya tidak akan terjamah sama mereka yang melihatnya. Kecuali desain kamu ditaruh di galeri atau di museum, oke lah. Kalau misalnya seperti itu, dikhususkan untuk dilihat sebagai sebuah karya seni, maka oke, dia bisa diterima. Tapi kalau dia untuk keperluan yang fungsional seperti tadi, ya tidak butuh dibuat seperti itu, ya. Oke. Kira-kira itu sampai sekarang. Terima kasih udah stay dari minggu pertama sampai ke minggu 13. Mudah-mudahan ilmunya berguna, bisa dipakai untuk kedepannya dan bisa membekali kalian untuk menghadapi mata kuliah yang ada di semester-semester yang akan datang, ya. Nah, sampai sini saya akhirin rekaman ini. Terima kasih sudah menyelesaikan mata kuliah Western Art Review. Salam.